Haleluya. Haleluya. Shalom ibu-ibu yang hebat. Wanita-wanita yang perkasa. Wanita-wanita pilihan Tuhan yang luar biasa. Yang sangat penuh dengan urapannya. Sore hari ini kita semua boleh percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Luar biasa. Saya juga percaya ada sukacita yang melimpah bagi setiap kita semua. Sore hari ini karena kita semua ada juga karena anugerah Tuhan. Dan Roh Kudus ada hadir di tengah-tengah kita sore hari ini. Mari kita katakan bersama-sama dengan saya ya ibu-ibu yang terkasih. Saya adalah wanita pemenang. Haleluya ya. 1, 2, 3. Saya adalah wanita pemenang. Haleluya. Sekali lagi kurang semangat. 1, 2, 3. Saya adalah wanita pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, tujuan utama Tuhan menciptakan manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kita ini adalah kerja kita, keluarga kita, semuanya itu diciptakan oleh Tuhan. Supaya apa ibu-ibu yang terkasih? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang kedua, untuk berelasi atau menikmati bersama dengan Tuhan. Jadi untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan senantiasa. Tuhan itu tidak menciptakan robot ya ibu-ibu ya. Dia mau punya hubungan antara bapak dengan anak. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita punya bapak, itulah Tuhan kita. Dia rindu, kadang-kadang Tuhan tuh rindu untuk jalan bareng kita. Kayak seperti Adam bersama dengan Tuhan pada waktu penciptaan di Taman Eden. Yang ketiga, untuk mengelola berkat, untuk mengelola dan bekerja. Ya, bekerja, berkeluarga, kita mulai melayani, merawat ciptaan Tuhan. Itu adalah bagian dari tujuan Allah. Makanya ibu-ibu yang terkasih, kerja itu adalah ibadah. Amin. Kerja itu adalah ibadah. Tujuannya yang pertama 1, 2, 3 ini enggak dapat dipisahkan dengan yang namanya semuanya itu saling berhubungan. Jadi enggak dapat dipisahkan ya ibu-ibu ya. Memuliakan Tuhan lewat relasi dengan Tuhan sambil bekerja. Ya, sambil mengelola ciptaannya. Allah mau kita memuliakan Tuhan lewat hubungan kita dengan Tuhan sambil bekerja mengelola ciptaannya. Dalam Kejadian 2 ayat 15. Mari kita baca. Dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan memberikan rincian tentang penciptaan manusia itu pada hari yang ke-6 ya ibu-ibu ya. Ayat ini adalah dasar dari mandat dan tugas dari Tuhan yang pertama kepada manusia setelah diciptakan oleh Tuhan. Yang menetapkan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi pengelola bumi. Bekerja dengan merawat dan bertanggung jawab atas lingkungan sekitarnya. Artinya sebagai panggilan Adam sebagai manusia pertama di Eden untuk bekerja di taman itu demi keuntungannya sendiri dan juga bagi kemuliaan Allah. Hari ini ibu-ibu yang terkasih, kita masuk dalam tema Tuhan yang sangat luar biasa. Pekerjaan sebagai panggilan Tuhan. Pekerjaan itu adalah sebagai panggilan Tuhan. Dari kerja keras menjadi ibadah. Saya tahu banyak dari ibu-ibu di sini yang mungkin kadang merasa lelah ya dalam keseharian kita. Saya sendiri merasakan ya ibu-ibu ya. Firman Tuhan sore hari ini bukan untuk ibu-ibu saja, tapi untuk saya. Saya sendiri mengalami kelelahan ya. Saya harus bangun jam 2 pagi, saya harus masak, harus ke pasar, harus jualan. Setelah itu selesai, kadang-kadang nggak sempat beristirahat. Apalagi sekarang saya lagi bangun satu rumah untuk seorang ya yang sudah memberkati saya. Jadi saya harus membangun rumah itu sampai selesai. Jadi saya harus ngontrol.
ngontrol tukang, beli bahan, sorenya harus kembali lagi karena saya ada buka kembali kedai Nyakli dibuka untuk bakaran, anak saya buka di sana dan saya harus membantu sesekali. Sampai seiring berjalannya waktu tuh memang capek ibu-ibu. Saya percaya ibu-ibu kalau kerja pasti merasakan capek enggak? Capek ya? Capek. Kadang-kadang Bu Vivi aja yang hamil pasti capek ya Bu ya, pasti itu. Apalagi kita yang sehat, pagi sampai siang sampai sore kadang itulah yang menjadi kita mengeluh. Kadang-kadang mengurus anak, belum mengurus suami, ya yang kita lakukan belum berangkat ke kantor, belum masak, belum dan lain-lain. Kadang kita boleh berpikir ya ibu-ibu, kadang kita tuh sampai gini, Tuhan kapan ya saya bisa beribadah dengan tenang? Kenapa ya Tuhan, hidup saya ini isinya kok cuma kerja, kerja, dan kerja. Itu pun terjadi dalam hidup saya. Kadang-kadang saya sampai nggak bisa datang ke doa, karena saya apa? Ngantuk, capek. Karena saya kalau sudah ngantuk, capek, kalau nggak saya tidurkan, tekanan darah saya naik. Beberapa hari ini, 2-3 hari ini tekanan darah saya naik. Karena kecapean ngantar besan, jalan-jalan, pergi, sampai kurang istirahat, bekerja lagi. Sehingga tensi saya tiba-tiba pulang hari Minggu malam, saya pulang 190, 110. Tapi saya percaya Tuhan itu Allah yang ajaib. Ketika saya bilang, Tuhan kuatkan saya mau tetap semangat. Sampai 2 hari ketika saya bekerja pun gak ada nafsu untuk bekerja. Gak ada kekuatan untuk kerja. Isinya ngantuk. Hasilnya apa? Kerjaan saya tidak membuahkan hasil apa-apa. Dan mari ibu-ibu yang terkasih, poin pertama, sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, kerja dan ibadah itu adalah menjadi satu ya ibu-ibu ya. Bekerja itu termasuk ibadah kalau dikerjakan dengan cara yang baik dan benar. Bukan semua kerja itu otomatis jadi ibadah ya ibu-ibu yang terkasih. Alkitab itu tidak memisahkan antara urusan rohani dengan urusan kerja, semua bisa menjadi penyembahan. Alkitab tidak ada memisahkan, oh ini urusan rohani, oh ini urusan kerja, tidak. Tapi semuanya sama-sama boleh menjadi penyembahan. Setan itu ingin kita percaya bahwa ibadah itu cuma hanya sekedar hari Minggu ya ibu-ibu. Ibadah itu sekedar hari Minggu kita beribadah, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, menaikkan pujian, angkat tangan kita seperti malaikat. Dan hari Senin sampai Sabtu itu adalah suatu kutuk atau beban bagi setiap kita, umat manusia, terutama ibu-ibu ya. Kadang-kadang, oh hari Minggu itu kesempatan saya beribadah. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saya harus kerja keras lagi. Rasanya itu menjadi kutuk, menjadi beban dalam hidup kita. Enggak ada kesempatan. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kita. Sebelum kejatuhan manusia, di dalam Kejadian pasal 1 sampai 2, itu tadi yang disebutkan kerja sama dengan ibadah, sama dengan sukacita. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Yang tadi sudah, itu tadi. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Kerja itu bukan beban. Adam diberi kesempatan sebelum kejatuhannya memberi nama-nama binatang, ya, merawat taman sambil bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada keringat, enggak ada stres, enggak ada rasa malas, enggak ada emosi dan tidak bersemangat. Tapi Adam tetap selalu memuji dan menyembah Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Tujuannya yaitu sangat jelas ibu-ibu yang terkasih, memuliakan Tuhan dan mengelola ciptaannya. Ibu-ibu harus tahu saat itu waktu Adam diberi kesempatan oleh Tuhan, belum jatuh dalam dosa, bekerja itu bukan menjadi beban. Seperti yang saya katakan tadi, bekerja adalah persekutuan dengan Allah. Tidak ada keringat, tidak ada stres, tidak ada air mata. Malah kita ini yang sekarang ini stres ya.
Kadang-kadang melihat pekerjaan kita nggak berhenti, kadang merasakan kerjaan kantor yang sangat menumpuk banyak, kadang-kadang belum dimarahi bos, kadang-kadang kita nangis. Ya, kita memikirkan hal-hal yang duniawi dalam kehidupan kita. Hari ini, mari ibu-ibu yang terkasih, kita mau kembalikan kerja kita itu ke tempat asalnya. Supaya apa tadi? Dari kutuk menjadi ibadah. Dari kutuk menjadi ibadah. Karena tanah itu yang sudah manusia jatuh dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 3 dikatakan tanah itu menjadi tanah yang terkutuk. Poin yang kedua, Injil menyatukan kembali kerja dan ibadah ibu-ibu yang terkasih. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama, saya mohon Ibu Yen membacakan firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Amin. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuhmu, tubuh kita ya. Semua yang kita lakukan, termasuk pekerjaan kita sehari-hari ibu-ibu. Mari kita perhatikan baik-baik. Tuhan tidak bilang ibadah yang sejati itu cuma saat kita tadi yang saya katakan, mengangkat tangan kita di gereja. Ibadah yang sejati itu tadi yang kita kerjakan sepanjang hari dalam kehidupan kita, memasak, bekerja. Tetapi di sini dosa memisahkan kerja dari ibadah. Kadang-kadang kira-kira kalau kita ibadah, kita memuji Tuhan. Tapi ketika kita bekerja, kita harus punya integritas. Supaya pekerjaan yang kita jalani setiap hari itu boleh menjadi berkat. Salib menyatukan kembali. Salib adalah sama dengan pemulihan. Melalui Injil Tuhan menyatukan kembali kerja dan ibadah kita. Supaya manusia boleh kembali hidup sesuai dengan tujuan awal penciptaan dari Tuhan. Waktu di Taman Eden kerja jadi ibadah, Adam mengusahakan taman itu sambil jalan-jalan dengan Tuhan, enggak ada bedanya. Tapi setelah dosa masuk di Taman Eden, apa yang terjadi ibu-ibu di dalam Kejadian pasal 3, jadi berantakan semua. Kerja jadi toil itu apa? Capek, berat, hasilnya sering sia-sia. Ibadah dipisah, ibadah itu cuma hari Minggu saja di gereja. Jadi keseharian kita itu bukan termasuk ibadah. Keseharian kita itu termasuk kerja keras kita. Kadang kita bersungut-sungut, kadang kita menangis seperti yang saya katakan tadi. Oleh sebab itu hari ini ketika Injil menyatukan kembali kerja dan ibadah, supaya apa ibu-ibu? Supaya kita tahu identitas kita sebagai anak Allah. Kita bukan hamba upahan, tapi kita adalah anak Allah yang bekerja. Ya. Jadi anggap saja kita ini bukan digaji, tetapi kita ini adalah anak-anak Allah yang sedang bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kerja bukan buat mencari nilai di mata Tuhan, di mata manusia. Tapi justru itu kita ini tetap berharga di mata Tuhan. Kita apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap menghargai jerih lelah payah kita, ibu-ibu yang terkasih. Yang kedua, setiap tempat yang kita pijak, yang kita kerjakan, itu biarlah menjadi satu mezbah. Baik tadi kantor, dapur ya, ladang, sekolah, semuanya itu bisa jadi tempat ibadah. Justru disitulah
kita boleh menjadi berkat. Ketika melayani orang, ketika kita melayani konsumen, melayani pelanggan, melayani customer, itu hidup kita boleh menjadi berkat. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Saya selalu bilang sama anak-anak, kalian kalau bekerja nak, jangan ketika dilihat bos kalian rajin, kalian bekerja. Tapi justru disitulah kita boleh menjadi berkat. Ada bos, gak ada bos, tetap lakukan pekerjaan itu dengan baik, dengan benar, dengan jujur, dengan penuh integritas. Supaya kita itu tidak mengecewakan bos kita. Apalagi kita tidak mengecewakan Tuhan. Justru disitulah kita boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bu yang terkasih, dunia itu kadang bisa melihat Yesus lewat kerja kita. Ketika orang lain melihat kita jujur, rajin, gak pernah mengeluh, mereka tanya, kok bisa ya ibu ini sudah tahu capek luar biasa pagi, siang, malam gak berhenti. Kadang-kadang tidurnya pun hanya 2 jam, 3 jam. Tapi dia di situ, dia boleh menjadi berkat. Lewat kehidupannya, dia Injil Tuhan diberitakan. Lewat kehidupannya ibu ini jadi berkat, jadi orang melihat, oh itulah anak Tuhan, oh itulah dia menjadi berkat. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, sama pegawai saya pun bilang, kalian kalau bekerja jangan setengah-setengah. Bukan saya menuntut kalian harus bekerja keras untuk saya, tidak. Tetapi ketika saya bisa menilai kalian, oh ini pekerjaannya begini, oh ini tidak jujur, oh ini begini, saya bisa tahu dan saya bisa menilai kalian. Ada berkat tersendiri yang akan saya berikan untuk setiap pegawai saya yang rajin, yang jujur, yang pokoknya ngerti. Kadang-kadang pegawai itu juga menjengkelkan, orang-orang itu menjengkelkan. Saya tuh sempat marah kemarin beberapa minggu yang lalu, bukan marah sebenarnya. Sebenarnya saya enggak marah, cuman saya lihat dari CCTV, kita bukanya jam 6 sampai jam 2. Satu hari kan beberapa hari itu hujan terus ya ibu-ibu yang terkasih. Sudah enggak dapat uang sampai siang, jam 1 sudah ditutup. Banyak orang sudah mulai masuk dikukuti masakan. Padahal masakan masih banyak. Saya cuma diam 1 hari, 2 hari, hari ketiga, hari keempat saya tegur. Saya tegur itu enggak 1, 2, 3, semuanya saya tegur. Bagaimana maksud kalian saya gini? Apapun yang kalian kerjakan itu satu ibadah. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun kamu agama apapun, kalau kita bekerja dengan baik, dengan tulus, itu semua ibadah kita. Tanpa, bukan hanya ibadah itu di gereja menyanyi, memuji Tuhan dengan firman, terus kalian sholat, bukan. Tapi itu jadi ibadah kita. Ibadah yang berkenan, saya bilang gitu. Saya cuma cukup marah, saya sempat sudah kalau kalian nggak mau kerja ya silakan kalian keluar, saya bilang gitu. Salah satu keluar tiba-tiba, begitu pulang dia keluar dari grup. Langsung saya gini, maaf, kalau keluar dari grup berarti saya anggap sudah keluar dari pekerjaan. Saya bilang gitu, karena dia sudah nggak niat bekerja. Kalau salah sudah ditegur harusnya bilang minta maaf kek apa kek. Bukannya saya tuh butuh permintaan maaf, tidak, tapi ya sorry ya gitu. Nanti lain kali kita nggak ulangi lagi. Itu baik. Saya malah bilang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hari ini saya benar-benar marah. Jadi saya mau marah itu mohon maaf dulu sama mereka. Jadi itulah saya. Saya tuh sakjane nggak tego. Saya lihat mereka juga semua butuh pekerjaan. Tapi inilah contoh-contoh ibu-ibu yang terkasih. Hari ini Injil menyatukan kembali kerja dan ibadah supaya seluruh hidup kita itu adalah menjadi penyembahan kepada Allah. Dosa memisahkan kerja dari ibadah, tapi hari ini salib menyatukannya kembali supaya hari Senin sampai Sabtu sama kudusnya dengan hari Minggu. Ya, bukan hanya kita hari Minggu boleh kudus suci, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita tidak melakukan itu sama juga dengan tidak ibadah. Poin yang ketiga, eskatologi kerja. Kerja itu adalah kekal ibu-ibu.
Eskatologi itu artinya ajaran tentang masa depan yang Tuhan janjikan bagi hidup kita. Kerja itu kekal, artinya ada bagian dari kerja kita hari ini yang akan dibawa Tuhan sampai suatu saat ketika kita menghadap Tuhan. Sampai di langit baru, bumi baru. Nanti ibu-ibu mungkin berpikir dan saya ya, nanti di surga itu kita enak loh, gak kerja Bu. Kita di sana tinggal menikmati, kita cuma nyanyi, ya, nggak usah kerja, kita cuma main kecapi, main musik, nyanyi terus memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu juga bekerja. Di dalam Yesaya 65 ayat 21 sampai 22. Yesaya 65 ayat 21 sampai 22. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Maksudnya gini ya Bu, kerja itu kekal. Ya, bukan berarti kita harus kerja sampai 24 jam terus di surga, enggak. 3 makna kerja itu kekal, ada 3 makna. Yang pertama adalah nilainya tidak akan hilang. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita baca bersama-sama ya Ibu. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Tolong. 1 Korintus 15 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan, itu semua Tuhan catat. Ya, kadang kita mungkin kerjanya di rumah, sekedar memberi makan anak lah, melayani suami lah, ya, melayani anak-anak, melayani pokoknya semua pekerjaan kita lakukan. Kerja dengan jujur, ya, walau nggak ada yang melihat, semua itu nggak sia-sia, semuanya itu Tuhan perhitungkan karena ada upahnya di dalam kekekalan. Yang kedua, hasilnya diperbaharui bukan dimusnahkan. Wahyu 21 ayat yang kelima. Hasilnya diperbaharui bukan dimusnahkan. Wahyu 21 ayat 5. Lihatlah. Wahyu 21 ayat yang kelima ya. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. Amin. Tuhan bilang, aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi ibu-ibu, yang kita lakukan hari ini, mari kita lakukan dengan yang baik. Contohnya dokter merawat pasien, ya, dokter memeriksa pasien, dokter menyembuhkan pasien, guru mendidik mengajar murid-muridnya. Kita ibu-ibu sebagai ibu, kita tiang penopang keluarga. Kita menjadi wanita yang membangun keluarga. Itulah cerminan karakter Allah yang akan ada di bumi yang baru. Karakter kita yang dibentuk lewat kerja. Yang ketiga, yaitu tadi ketika kita bekerja, kita minta Tuhan membentuk kesabaran, ketekunan, kejujuran kita. Inilah karakter Kristus yang kekal. Kerja duniawi ibu-ibu,
Beda dengan kerja yang kekal. Kerja duniawi itu adalah kerja buat menghasilkan uang, pujian, jabatan. Tetapi kerja yang kekal adalah kerja untuk Tuhan. Hasilnya apa ibu-ibu? Ketika kerja untuk duniawi, kerja supaya dapat duit, pujian, jabatan, hasilnya kadang-kadang hilang. Entah itu dicuri atau kadang-kadang kita dilupakan. Tetapi ketika kita mau kerja untuk pekerjaan yang kekal, kita kerja buat Tuhan. Hasilnya Tuhan selalu mengingat dan memberi upah dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita kerja duniawi, kerja buat uang tadi yang menghasilkan uang, pujian, jabatan, hasil bisa hilang, dicuri, dilupakan orang. Akhirnya apa ibu-ibu? Capek. Capek aku, pol capek. Akhirnya selesai. Tetapi justru itulah ketika kerja yang kekal, kita kerja, mau kerja buat Tuhan. Hasilnya Tuhan ingat dan memberi kita upah sehingga membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Alkitab mengatakan bahwa di langit dan bumi yang baru itu tadi Tuhan katakan, Tuhan akan membangun rumah dan mendiaminya, menanam kebun anggur dan memakan buahnya. Yang tadi bedanya kita tidak bekerja dengan air mata. Kalau di sana tadi kita istilahnya Tuhan membangun rumah untuk kita dan kita tidak bekerja dengan air mata dan keluh kesah tidak akan ada lagi. Oleh sebab itu ibu-ibu yang terkasih, dulu sebelum berdosa, bekerja itu sama dengan dan ibadah itu satu. Adam bekerja di taman sambil bersekutu dengan Allah. Tetapi setelah berdosa kita dipisahkan, yang tadi saya katakan, kerja kita jadi beban, ibadah cuma hari Minggu. Melalui salib Kristus, Tuhan memulihkan tujuan awal kita. Supaya sekarang saat kita bekerja, apapun kita mau melayani, itu semua kita jadikan sebuah ibadah untuk Tuhan. Mari ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, bekerja melayani Tuhan bukan hanya sekedar ibadah dan berkhotbah, melayani Tuhan lewat pujian. Tapi itu tadi saya bilang, bekerja melayani orang yang ada di sekitar kita, menjadi berkat yang ada di sekitar kita. Dalam Roma 11 ayat 36 sebagai ayat yang terakhir. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kerja kita itu adalah untuk Tuhan, untuk Dia, karena dari Dia, oleh Dia dan kepada Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita punya segala sesuatu adalah dari Dia sendiri dan kepada Dia, yang saya katakan, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena pada akhirnya kerja itu kita bukan untuk bos, tapi gaji kita, kerja kita untuk siapa? Tuhan. Sekalipun Tuhan melihat dari manusia, tidak melihat pekerjaan kita, tapi Tuhan yang melihat hasil pekerjaan kita di dunia. Tadi yang dinyanyikan Ibu Sinja, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani. Melayani bukan di atas mimbar seperti yang saya katakan. Melayani bukan hanya sekedar, tapi melayani adalah melayani orang-orang yang lemah. Melayani dengan bekerja, dengan bersungguh-sungguh, penuh integritas, kejujuran kita tetap dijaga. Melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita naikkan pujian ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik, persembahkan yang terbaik hidup kita. Waktu kita berikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya.